Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to Al-Husna Course with me, Miss Era. Oke, kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Berarti hari ini kita belajar pelajaran IPA. Yes, very good. Oke, nah kali ini ciri-ciri makhluk hidup, Miss akan menjelaskan ada 3 submateri. Yang pertama, apa sih makhluk hidup tersebut? Yang kedua, kita juga harus tahu apa saja jenis-jenis makhluk hidup. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, kita harus tahu apa saja semua ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut. Oke, let's discuss it one by one. The first one, yang pertama, makhluk hidup. Apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup itu suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan dan dapat berkembang biak. Untuk apa? Untuk melestarikan jenisnya. Oke. Yang kedua, kita bahas dulu jenis-jenis makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama manusia, yang kedua ada hewan, dan yang ketiga ada tumbuhan. Nah, manusia itu adalah makhluk hidup yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tahu nggak teman-teman, kenapa sih air, batu, udara, tanah itu tidak termasuk makhluk hidup? Nah, kenapa? Karena yang tadi disebutkan air, tanah, udara, batu dan sebagainya itu tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup yang udah Miss terterakan di pelajaran ini. Oke, nah kita masuk ke ciri-ciri makhluk hidup. Nah di sini ada 6 ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama kita bahas yaitu bergerak. Bahwa makhluk hidup itu mengalami mempunyai kemampuan untuk bergerak. Nah bergerak itu ada 2. Yang pertama bergerak aktif. Apa itu bergerak aktif? Bergerak aktif itu yaitu proses pemindahan posisi dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah contohnya apa? Contohnya berlari. Terus contohnya ada jalan dan lain-lain. Nah, itu dia bergerak aktif. Dan yang kedua ada bergerak pasif. Bergerak pasif itu berarti dia tidak berpindah tempat atau tidak berpindah posisi. Nah, contohnya apa? Seperti jalan di tempat dan lain-lain. Oke, itu dia ciri-ciri makhluk hidup yang pertama. Yang kedua yaitu bernafas. Nah, manusia dan hewan itu menghirup udara mengandung oksigen dan mengeluarkan udara mengandung karbon dioksida atau CO2. Sedangkan pada tumbuhan itu mengalami pernapasan yang berbeda pada siang hari dan malam hari. Jika di siang hari, tumbuhan itu menghirup udara CO2, sedangkan yang dikeluarkannya yaitu O2. Sedangkan pada malam hari, yang dihirup tumbuhan yaitu mengandung oksigen, sedangkan yang dikeluarkan mengandung karbon dioksida. Oke, nah contohnya, contoh pernapasan pada manusia. Kalau manusia berarti bernapas dengan paru-paru. Seterusnya ikan bernafas dengan insang. Seterusnya ada belalang dan kupu-kupu. Belalang dan kupu-kupu bernafas dengan trakea. Ya, itu dia contoh pernapasan pada makhluk hidup. Oke, sudah paham? Oke, let's go. Kita masuk ke ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga. Nah, yang ketiga ini yaitu mengalami pertumbuhan. Oke, nah mengalami pertumbuhan berarti bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya pada tumbuhan. Seterusnya ada kecambah. Seterusnya tumbuhan muda. Dan yang terakhir tumbuhan dewasa. Oke, contoh lain misalnya kucing. Kucing juga akan mengalami pertumbuhan. Ada anak kucing, kucing muda, dan juga kucing dewasa. Oke, itu dia ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga. Bahwa makhluk hidup itu memiliki kemampuan untuk mengalami pertumbuhan. Oke, kita masuk yang keempat, berkembang biak. Berkembang biak itu kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Nah, cara berkembang biakan makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama dengan cara apa? Yang pertama dengan cara melahirkan. Yang kedua dengan cara bertelur. Dan yang terakhir melahirkan dan bertelur. Oke, contohnya untuk yang melahirkan, ya, of course, manusia ya yang pertama. Ada manusia. Terus ada apa lagi? Ada kucing, ada sapi, dan lain-lain. Contoh bertelur, contoh makhluk hidup bertelur. Ada ikan, burung, ayam,
dan lain-lain. Sedangkan makhluk hidup cara perkembangbiakan yang melahirkan dan bertelur, contohnya yaitu seperti ikan hiu, ada ikan pari, dan satu lagi ada bunglon dan lain-lain. Ya, itu dia cara perkembangbiakan makhluk hidup. Ada 3 tadi: melahirkan, bertelur, melahirkan, dan bertelur. Oke, kita masuk ke ciri-ciri makhluk hidup yang kelima. Nah, makhluk hidup itu pastinya membutuhkan makan dan minum. Untuk apa? Untuk mendapatkan energi agar kita bisa melakukan aktivitas. Ya, agar kita bisa melakukan aktivitas. Nah, contohnya kalau pada tumbuhan. Nah, bagaimana cara tumbuhan bisa mendapatkan energi? Pastinya dia memerlukan apa? Memerlukan air, oksigen, dan cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Ya. Untuk melakukan proses fotosintesis. Oke. Contoh lain misalnya ada kelinci. Nah, bagaimana kelinci bisa mendapatkan energi untuk melakukan aktivitas? Ya, pasti dia makan kelinci, dia makan wortel dan lain-lain. Oke, itu dia ciri-ciri makhluk hidup yang kelima. Dan yang terakhir kita masuk ke ciri-ciri yang keenam, peka terhadap rangsang atau kita sebut iritabilitas. Nah, peka terhadap rangsang ini kemampuan makhluk hidup yang memberikan tanggapan atas rangsangan yang sudah kita terima. Nah, seperti apa itu contohnya? Contohnya misalnya mata kita, pupil mata kita akan mengecil atau secara spontan kita akan menutup mata kita ketika kita mendapat rangsangan sinar matahari. Ada contohnya, pupil mata akan mengecil atau menutup ketika menerima rangsangan cahaya cahaya. Oke, contoh selanjutnya yang kedua ada buah pacar Cina. Do you know it? Buah pacar Cina ini ketika kita sentuh dia akan langsung meletus. Nah, itu dia. Berarti buah pacar Cina menerima rangsangan dengan sentuhan. Menerima rangsangan sentuhan. Dan yang terakhir ini pasti semua udah tahu, putri malu. Nah, putri malu ini kalau kita sentuh dia juga akan menutup daunnya. Nah, itu dia. Oke, ini contoh selanjutnya. Nah, teman-teman harus memikirkan contoh yang selanjutnya. Oke, jadi ini sudah menjelaskan semua ciri-ciri makhluk hidup. Mulai dari pertama yaitu bergerak, kedua ada bernafas, ketiga ada mengalami pertumbuhan, keempat ada berkembang biak, yang kelima makan dan minum, dan yang terakhir peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari Miss. I think that's all. See you in the next video. Bye bye.